Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah kiranya terus menyertai dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 6 ayat 7 demikian. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudara, penolakan di satu tempat tidak pernah membuat Yesus berhenti memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Melainkan mereka terus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Bahkan lebih dari itu, dia mengutus murid-muridnya untuk pergi ke tempat-tempat lainnya berdua-dua. Itulah inti dari pemuridan, yaitu mengutus kembali orang yang telah menjadi muridnya untuk melakukan hal yang sama dengan yang Yesus lakukan. Yesus menegaskan hal itu dalam amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi para murid tidak hanya menerima berkat, tapi juga harus membagi berkat pada orang lain yang belum mendapatkannya. Semuanya itu mengingatkan kita pada berkat Allah bagi Abraham. Ketika mendapat panggilan Allah untuk keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, Allah berfirman, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Yang ingin diberkati Allah adalah semua kaum di bumi, tetapi Allah mengawalinya dengan keluarga Abraham dan memerintahkan Abraham dan keturunannya untuk menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Dan prinsip di atas berlaku sampai akhir zaman. Ketika kita diberkati Allah dengan keselamatan, Allah ingin agar kita mengingatkan orang lain di sekitar kita. Apakah hanya terkait dengan keselamatan dan penebusan dosa? Tentu saja tidak, sebab jika kita perhatikan, para murid juga dibekali kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Semuanya itu berguna untuk meneguhkan pemberitaan yang mereka lakukan. Kita juga harus menjadi berkat bagi sesama dalam segala hal, supaya ketika berita Injil kita sampaikan, semua perbuatan kita meneguhkannya. Mengapa harus berdua-dua? Dalam konteks pengutusan pertama kali untuk saling menguatkan dan menjaga. Lebih jauh lagi, mereka tidak diperkenankan membawa bekal sedikit pun sebagai proses belajar untuk bergantung kepada Allah. Tentu saja ini tidak berlaku seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengingat senantiasa berkat Allah tidak pernah diberikan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada mereka di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami, terutama untuk menerima anugerah keselamatan yang daripada Engkau. Pimpin kami ya Tuhan untuk membagikan berkat Tuhan itu kepada sesama kami, orang yang paling dekat dengan kami, orang yang kami kasihi. Kami menyerahkan untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan di hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.